Episode 4141-4145. Kota Sitai, bunuh Chu Yinyin. Setelah perang terakhir, semua lini kebangsaan Ye tahu nama Mu Yun dan apa yang dilakukan Mu Yun. Iya, jangan khawatir tentang ini. Terserah mereka mau memberi perintah atau tidak. Pria itu melanjutkan, front line ketat. Tidak ada seorang pun yang mau memindahkan orang dari tangannya sendiri. Tuanku, Renmu berkata sambil tersenyum, kirim pasukan dari front line ke kota Sitai. Tunggu, apa itu terlibat di balik ini bukan hanya masalah di reruntuhan suci Xiaoyao, tetapi Chu dan Tuoba masih melancarkan perang. Itu tidak mungkin, hanya mengandalkan Chu dan Tuoba, bukan. Ingin menggulingkan kamu. Renmu memahami hal ini pada awalnya, di kedua sisi depan orang Chu, ada paku di sisi lain depan orang Chu. Saya mendengar bahwa serangan suku Tuoba mengalami kemunduran besar. Chu Xuanhong, Chu Qingxuan dan Chu Yinyin meninggal, yang mengejutkan orang-orang Chu. Hal ini membuat Renmu merasa jauh lebih nyaman, namun pada awalnya, pelecehan terhadap Ren Fengxing dan ketidakmampuan Ren Fengling kini telah hilang. Renmu lalu berkata, tunggu. Selanjutnya, saya khawatir keluarga akan mengirim seseorang ke kota Sitai. Saya ingin melihat siapa lagi di keluarga Chu yang bisa menghadapi Mu Yun di bawah langit yang cerah. Ya, setelah memotong langit, klan Ye pasti akan melawan. Pada saat itu akan melibatkan seluruh tubuh. Renmu mencibir, untuk apa kamu memaksulkan saya? Apakah Anda tidak kompeten? Apakah Anda anak berkebangsaan Chu yang tidak kompeten? 7 kali tidak bisa membunuh Mu Yun. Bisakah saya mengirim seseorang untuk menyerang Tianjing? Maksulkan saya, salah satu orang kepercayaannya berkata, apalagi, saya dengar ada yang memaksulkan Anda. Benar, Renmu berkata sambil tersenyum, sekarang, menurutku orang-orang di keluarga itu juga khawatir. Chu Xuanhong sudah mati, Chu Qingxuan sudah mati, dan Chu Yinyin juga meninggal. Renmu, yang mengetahui berita tersebut, terlihat setengah marah kali ini, kota Cuxi. Ya, perhatikan baik-baik garis depan dan lihat apa yang akan dilakukan warga negara Chu kali ini. Rakyat Chu diharuskan mengirim pasukan ke kota Sitai untuk mengisi kekosongan tersebut. Tekanan pertahanan di beberapa kota penting terdekat telah sangat berkurang. Faktanya, kekalahan Chu tentara di kota Sitai telah membuat rakyat Chu merasakan tekanan. Perang ini, ketika Mu Yun menjadi terkenal, juga menyemangati para pejuang di semua lini kebangsaan Ye. Sudah lebih dari 3 bulan sejak perang terakhir. Ya, itu garis pertahanan, bukan garis ofensif. Perang ini memungkinkan kota Sitai menghabiskan 3 bulan dengan aman tanpa perang apapun, tetapi masih sedikit kurang untuk mencapai 5 kali lipat. Itu benar, Mu Yun kemudian berkata, hari-hari ini dapat dianggap sebagai masa perbaikan besar. Meski hanya beberapa bulan, itu sudah cukup bagi banyak orang di tim untuk meningkatkan diri dengan pil dan harta yang mereka dapatkan dari seniman bela diri berkebangsaan Chu. Lagi pula, itu perang. Li Ke menjawab, kalau kamu berpatroli seperti ini setiap hari, tidak ada yang berani bermalas-malasan. Ya, perintah Mu Yun, kesalahan apapun bisa menimbulkan masalah besar. Terus dapatkan informasi dan bersiaplah kapan saja. Jangan gegabah. Itu adalah sayang sekali, jika pada hari itu, Chu Yinyin membawa lebih dari selusin orang ke alam surga rangkap 3 dan 4, mungkin dia akan menembus rangkap 5, kekuatan memang sudah disempurnakan, jaraknya 1.500 meter dari 5 titik kartu berat, dan tinggal tersisa 100 meter, jalan utama sepanjang 1.200 meter dan mencapai 1.400 meter, faktanya, lebih dari selusin orang, termasuk Chu Yinyin, Chu Xuanhong, dan Chu Qingxuan, digabungkan dengan Qi dan darah. Ratusan orang yang mendominasi seni bela diri, memang telah membantu Mu Yun berkembang pesat meskipun asteris-asteris tiba di Rong Tianjing Wuzong. Mereka berdua merasa bahwa Mu Yun jauh lebih kuat dibandingkan 3 bulan lalu. Selama 3 bulan terakhir, Mu Yun telah berubah terlalu banyak. Li Ke dan Kamu Yifeng terkejut mengikuti Mu Yun. Jadi, jangan pernah mengendur, tetapi Mu Yun juga tahu bahwa warga negara Chu dapat melawan kapan saja. Kematian seorang seniman bela diri di perbatasan merupakan pukulan besar bagi kebangsaan Chu. Di sisi Chu, garis pertahanan juga diatur ulang di kota Sitai. Li Ke dan Ye Yifeng mengikuti Mu Yun di belakang. Pada hari ini, Mu Yun memeriksa tembok kota-kota Sitai. Namun, meskipun garis depan ketat, baik Chu dan Tuoba asteris-asteris harus mengambil langkah ini, kecuali kita melancarkan perang di tingkat surga. Kehidupan Chu dan Tuoba tidak mudah. Akibatnya, 2 front, 6 kota,
semua kota penting dan kamu para seniman bela diri memberikan tekanan pada mereka satu demi satu, apakah klan kalian akan takut? Chu dan Tuoba menyerang bersama-sama, lalu kenapa? Di sebelah barat adalah keluarga Namong dan Jun, satu di atas dan satu di bawah, di sekitar klan Ye, ada 4 kota besar, yang melindungi segala arah. Di sebelah timur adalah keluarga Chu dan Huang, satu di atas dan satu di bawah, orang Tuoba terletak di selatan. Kebangsaan Xiao terletak di utara, di seluruh reruntuhan suci Xiaoyao, kebangsaan Ye berada di tengah-tengah kota, dan luasnya sebanding dengan yang ditempati oleh ketiga keluarga tersebut. Pada saat ini, Ye Yifeng melambaikan telapak tangannya dan kekuatan pembatas mengalir di depan ketiga orang itu, berubah menjadi peta, yang merupakan gambaran lengkap reruntuhan suci Xiaoyao. Oleh karena itu, matanya juga sangat akurat dalam menghadapi perang. Ye Yifeng selalu tumbuh di Ye Dongcheng dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Ye Yunyi, penguasa Ye Dongcheng. Faktanya, dengan informasi orang dalam dari kewarganegaraan Ye, pertempuran 4 depan, meskipun sulit, tidak akan dikalahkan. Tidak masalah untuk bertahan. Ye Yifeng segera berkata, saya hanya khawatir. Raja dan Gurun, Muyun berbisik, saya tidak tahu seperti apa perang di utara dan barat. Jika kamu harus datang, kamu akan datang. Ketiganya terus berjalan, pria itu mundur. Muyun mendengar kata-kata itu dan melambaikan tangannya. Ye Yifeng mengerutkan kening dan berkata, ketika Xiao Wu, leluhur dari 6 keluarga, adalah orang kepercayaan Tuan Ye Sendi. Saat kata-kata itu jatuh, Li Ke dan Ye Yifeng sama-sama mengubah wajah mereka. Apalagi keluarga Xiao juga hari ini. Xiao Hongtian, majikan keempat dari keluarga Xiao, langsung melancarkan serangan terhadap Ye Becheng. Saat fajar hari ini, klan Namong yang dipimpin oleh Namong langsung melancarkan serangan ke kota Yeksi. Tuannya segera berkata, itu adalah klan Namong. Itu tidak benar. Orang-orang Chu menyerang lagi. Pria itu tampak serius dan kehabisan napas. Gembala, segera, sesosok muncul di udara dan mendarat dengan mantap di depan Muyun. Ketiganya memimpin lebih dari selusin master untuk berpatroli di depan kota Sitai. Mereka juga mengangguk. Dukung perang demi perang. Dari 1 hingga 10, jumlah Feng Tianjing sangat jarang dan sedikit di antara kekuatan kelas 1 utama. Meskipun keluarga Ye memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak cukup kuat untuk menahan serangan gabungan dari 6 keluarga, kurang dari, span lebih besar dari, ayah saya dan saya. Banyak asteris yang menghilang, kurang dari, span lebih besar dari dan Muyun bahkan ragu ketika asteris melihat ayahnya di dunia manusia, jam berapa ayah aslinya dan jam berapa bukan. Tepatnya, saya belum melihatnya sejak saya memasuki dunia Changlan dari dunia manusia. Muyun mendengar kata-kata itu, tetapi berkata sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, jika bukan itu yang dikatakan Kaisar Tianning, di surga ketujuh, aliansi Tianyao dan istana surgawi Jiuku adalah bidak catur dikuburkan oleh ayahku. Saya tidak tahu. Terlebih lagi, meskipun Kaisar Tianning mengatakan demikian, saya merasa tidak dapat dipercaya. Li Ke memandang Muyun, tersenyum dan berkata, apakah ayahmu tidak memberitahumu sesuatu? Itu, Gembala, saya khawatir hanya orang terkuat di wilayah Feng Tian dalam keluarga yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Segalanya seperti ini level bukanlah sesuatu yang dapat mereka ketahui. Ye Yifeng dan Li Ke sama-sama asteris-asteris pembuka. Muyun berkata saat ini, seperti yang dikatakan Kaisar Tianning di awal, apakah 6 keluarga benar-benar mengkhianati keluarga Ye? Mungkin keluarga Huang atau keluarga Jun adalah pembantu keluarga Ye. Segalanya belum sampai pada titik ini. Inilah yang kamu Yifeng khawatirkan, jika itu adalah keluarga kelaparan dan keluarga raja saat ini. Klan Ye dikelilingi oleh musuh, ini merupakan kerugian besar bagi keluarga Ye. Timur dan selatan juga merupakan 3 operasi terdepan, 3 jalur operasi di utara dan barat. Dan lihat lagi, posisi kita saat ini, menuju ke selatan, adalah daerah Gurun. Di perbatasan dengan Gurun, Tuan Ye Junyu dari Ye Liu Cheng bertanggung jawab. Namun, jika Gurun juga menyerang, timur dan selatan juga merupakan 3 operasi depan. Namun, Tuan Ye Yufeng membela Ye Xikeng dan tidak memiliki masalah dalam menghadapi serangan klan Nangong. Tetapi jika klan Jun tiba-tiba membunuh saat ini, Ye Xikeng akan menghadapi serangan 2 keluarga. Ye Yifeng berbicara dengan lembut, setelah masuk tingkat Feng Tianjing, setiap orang adalah orang kuat mutlak dalam kekuatan kelas 1, menyegel surga adalah alam 10 kali lipat, memotong langit 7 kali, langit beratnya 9, 10 kali, dominasi alam, 5 alam.
Xiao Hongtian adalah orang kuat yang menyegel 6 tingkat surga, dan Tuan Ye Lin juga merupakan 6 tingkat. Petik 2. Ye Yifeng langsung berkata, orang Xiao menyerang Ye Beicheng. Tuan Ye Lin, seharusnya tidak ada masalah untuk menyimpannya. Di sini juga setengah sepi asteris, kurang dari, span lebih besar dari tekanan pada keluarga Ye terlalu besar, tekanan keluarga Ye tiba-tiba meningkat. Dengan partisipasi orang-orang dari klan tulang dan klan jiwa tetapi bahkan melawan 4 keluarga, keluarga Ye sepertinya lelah menghadapinya, tapi mereka bisa mengatasinya. Inilah alasan mengapa keluarga Ye secara bertahap berjuang. Klan tulang. Jiwa klan. Li Ke menghela nafas, kelompok etnis Xiao dan Namong telah melakukan upaya besar, dan suku Chu dan kelompok etnis Tuoba juga telah melakukan serangan sengit, dan dikatakan bahwa di 4 keluarga dan pasukan, ada pejuang kelompok etnis jiwa dan tulang. Ini dan sudah lebih dari setahun. Dalam setengah tahun ini, situasi klan Ye semakin buruk. Mu Yun, Li Ke dan Ye Yifeng duduk saling memandang. Pada hari ini, kediaman tuan kota. Dalam keadaan seperti itu, Mu Yun akan kesal jika dia maju secara tiba-tiba dan ada celah. Kota Sitai dulunya adalah daerah perbatasan dengan seniman bela diri. Dalam beberapa bulan terakhir, 4.000 orang telah dipindahkan ke front line. Faktanya, Mu Yun tidak akan menerobos sama sekali. Namun, pada awal bulan-bulan ini, warga negara Chu mengatur ulang garis pertahanan untuk mencegah Ye pejuang kebangsaan agar tidak menerobos. Tampaknya kota Sitai telah menjadi medan perang yang terlupakan bagi warga negara Chu. Selama paruh waktu ini, warga negara Chu tidak pernah melancarkan serangan di depan kota Sitai. Mu Yun telah berada di Sitai kota, dalam sekejap mata, setengah asteris waktu berlalu, namun lambat laun, mereka lebih memilih bertarung di lingkungan yang dominan. Pada awalnya, pasukan perbatasan adalah kekuatan tempur utama. Dengan meningkatnya level perang, tingkat kekuatan militer yang diinvestasikan oleh semua pihak juga meningkat. Seluruh reruntuhan suci Xiaoyao dipenuhi dengan perang. Ye Dongcheng, Ye Xikeng, Ye Beicheng, dan Ye Nancheng adalah 4 kota penting, yang bisa dikatakan menjadi tempat paling penting bagi kamu untuk bertarung dengan Chu, Tuoba, Namong dan Xiao. Mu Yun menerima berita dari semua lini setiap hari, hari demi hari. Pada saat itu, jumlah pejuang dari semua sisi akan semakin banyak, dan level yang lebih tinggi akan asteris-asteris silih berganti. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan yang akan berpartisipasi dalam perang. Perang baru saja dimulai di kejauhan, ada langit dan bumi yang tak berujung. Di ujung cakrawala, Anda tidak dapat melihat apapun. Ketiganya berdiri di dinding dan melihat ke depan. Yah, Ye Yifeng berkata saat ini, klan Ye tidak mudah untuk ditindas. Mari kita lihat apakah keempat keluarga dapat memanfaatkannya. King Asteris tersenyum dan berkata, maaf menanyakan namamu, tapi aku bisa. Sampai jumpa sampai hari ini. Bumi ini bukan isyarat buatan, tetapi seolah-olah itu adalah temperamen bawaan King. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Asteris penampilan Ji. Dia mengenakan kemeja panjang berwarna ungu dan memiliki temperamen yang mewah. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah, seperti seorang kaisar di bumi, berpatroli di langit dan bumi. Mu Yun berdiri di atas kota Sitai dan menyaksikan pemandangan itu, berjalan selangkah demi selangkah dan melangkah di udara, rasanya seperti berjalan di tanah. Ia memiliki postur ramping dan secara bertahap muncul dalam pandangan Mu Yun. Sosok itu sedikit berbisik saat ini. Apakah muncul? Dalam waktu singkat, bukan orang biasa yang bisa melakukan langkah ini. Kota besar Sitai dibentuk barisan pertahanan oleh divisi susunan batas tingkat ke-8. Jika bukan karena serangan sekuat itu, setidaknya seperempat kota Sitai akan hancur. Mu Yun teriak dengan suara yang dalam. Siapa? Dalam kehampaan, sesosok segera muncul. Angkat tanganmu dan potong langsung pada saat ini. Saat berikutnya, sosok Mu Yun muncul di kota Sitai. Li Ke dan Ye Yifeng belum bereaksi. Bayangan Mu Yun di sisi mereka telah menghilang. Nafas teror memenuhi hati orang-orang. Semua orang merasa bahwa langit di kota Sitai akan segera runtuh. Kekuatan mengerikan langit dan bumi dilepaskan saat ini. Lalu, keseluruhannya kota Sitai sepertinya berguncang. Boom, boom. Di antara 3 orang yang berbicara, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh saat ini. Yah, Mu Yun berkata, orang-orang Chu tidak mungkin tidak menyadari pasukan yang dipindahkan dari Sitai kota. Mereka tidak menyerang, mungkin mereka menunggu kesempatan. Semakin tidak menguntungkan situasinya, semakin kita berhati-hati. Yang bisa dia ubah hanyalah situasi perang di kota Sitai, tidak mungkin.
Dia baru saja melebur 4 puncak surga dan mengubah situasi perang sendirian. Setiap hari, ia memadatkan batas dan terus meningkat. Kedua setelah Chu Yuyuan, bobot kalimat ini sangat berat, kurang dari, span lebih besar dari di sisinya. Dua sosok muncul, Chu Xuanhui mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Kamu ingin mati. Sebelumnya, Ren Fengxing dan Chu Xuanhong mengatakan itu. Alhasil lo, tidak ada tubuh yang utuh setelah kematian. Mu Yun memandang Chu Xuanhui, tapi tersenyum. Chu Xuanhui mencibir dan berkata, tampaknya kehidupan klan Ye sangat sulit. Banyak seniman bela diri telah diberangkatkan. Mu Yun, kamu tidak bisa menahannya kali ini. Kali ini, puluhan ribu orang Chu muncul di sini. Tentara kedua belah pihak sudah mulai bertempur, mereka segera sampai di luar kota Sitai dan berdiri di udara. Chu Xuanhui melihat pedang itu dan melangkah mundur. Mu Yun bersenandung dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dengan pedang panjang, dia menghadap langsung ke Chu Xuanhui. Jelas, kali ini, warga negara Chu siap merebut kota Sitai. Saat ini, saya hanya melihat di luar kota Sitai. Pasukan Chu juga mulai menyerang, tetapi begitu dia muncul, dia adalah Chu Xuanhui, gelar kedua dari kewarganegaraan Chu. Mu Yun tidak menduganya, seperti yang dikatakan Chu Xuanhui, kebangsaan Chu memiliki keuntungan dan sekarang dapat mengirim orang untuk menanganinya. Akhir-akhir ini, dengan 4 keluarga bertarung bersama, keluarga Ye diserang dari semua sisi. Ditambah dengan bantuan rahasia dari keluarga Jiwa dan keluarga Tulang, keluarga Ye memang ketat di semua lini. Namun keluarga Chu dan keluarga Tuoba mengambil keuntungan. Mu Yun menatap Chu Xuanhui, tapi dia terlihat dingin dan serius. Tetapi untungnya, semua lini kini stabil. Klan Ye takut mereka tidak bisa bertahan lama. Akhirnya, mereka bisa melepaskan tangan mereka untuk berurusan denganmu. Chu Xuanhui memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu seharusnya sangat kesepian akhir-akhir ini. Namun, Kaisar Tianning, sebagai Zhou Xiongtong Tianjing, dapat membunuh Ye Xiang dan level atas lainnya. Inilah celahnya, di sana ada banyak praktisi seni bela diri di 9 tingkat wilayah Tongtian, termasuk semua keluarga dan kekuatan besar. Misalnya, dia berada di reruntuhan gurun. Orang seperti ini tidak sebanding dengan Chu Yinyin. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun juga melihat ke arah pemuda itu. Li Ke berkata langsung, kedua setelah Chu Yuyuan. Kebanggaan Chu keesokan harinya, kata Mu Yun. Siapa? Li Ke tampak tegang saat melihat pemuda itu. Chu Xuanhui. Pada saat ini, Ye Yifeng, Li Ke dan yang lainnya juga muncul di sisi Mu Yun satu demi satu, belum pernah mendengarnya. Chu Xuanhui, Chu Mingyue dan Chu Xiuze sedang mempersembahkan prajurit dewa satu demi satu saat ini, kurang dari, span lebih besar dari raungan terdengar saat ini. Dia harus memanfaatkan waktu ini dan membunuh Chu Xuanhui, dengan kekuatan 2 orang, menerobos barisan ini dan pergi. Waktunya tidak akan singkat. Mu Yun terlihat sedikit tenang, meski mereka tidak puas. Kali ini mereka tidak membantah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mematahkan formasi. Chu Xuanhui memarahi, hentikan pertempuran. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda di sini. Apa yang kamu lakukan? Tenda pedang-pedang tanpa jejak bertabrakan dengan tenda tinju, dan pedang Tauqi dinyalakan dan diserap, melepaskan aura yang mengerikan. Suara tumpul terdengar. Dong pedang tanpa jejak itu horizontal di depan Anda. Buka langit dengan pedang dan potong dalam sekejap. Lampu merah keluar dari awanmu dalam sekejap. Tinju yang mengerikan terjadi pada saat ini waktu. Kata-kata Chu Xuanhui jatuh, dan dia sudah menjadi kepalan tangan, dan langsung melambaikannya. Keduanya muncul saat ini dan sangat berhati-hati saat menghadapi Mu Yun. Chu Xuanhui mencibir dan berkata, sepertinya Chu Yinyin mati di tanganmu, yang membuatmu merasa bahwa kamu benar-benar tak terkalahkan di surga yang mencair. Kamu ingin 1 lawan 3. Kedua 7 tingkat surga ini pasti dapat menimbulkan pukulan telak bagi 200 penguasa kota Sitai. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Chu Mingyue dan Chu Xiuze pergi. Kalian bertiga, ayo pergi bersama. Pola batas Tao dan Tao melonjak keluar dari langit dan bumi. Pada saat ini, Mu Yun mengucapkan sepatah kata pun dan menggoyangkan telapak tangannya. Jangan pergi. Chu Mingyue dan Chu Xiuze mengangguk dan berbalik untuk pergi. Chu Xuanhui berkata lagi, apakah sulit bagi kalian berdua untuk menghadapinya? Dengan saya. Kalau begitu, tidakkah kamu membiarkan orang lain mengatakan bahwa aku menindasnya? Apa yang kalian lakukan? Mendengar ini, Chu Mingyue dan Chu Xiuze kehilangan harga diri mereka di masa lalu, tapi mereka tampak sedikit tidak nyaman. Chu Xuanhui berkata langsung,
kalian berdua pergi dan hancurkan wilayah dominan klan Ye. Saat aku membunuh Muyun, kuharap kalian berdua berdiri di depan gerbang kota Sitai untuk menyambutku. Chu Mingyue, Chu Xiuze, kamu bisa membunuh Qizong, dan aku penasaran denganmu. Chu Xuanhui berkata sambil tersenyum, sekarang, biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Dengan kekuatan mereka setara dengan Chu Yinyin. Muyun bisa membunuh Chu Yinyin, jadi dia bisa membunuh mereka secara alami. Sebelumnya, di pegunungan Yeluo, kedua orang ini hampir mati di tangan Ye Xingze. Jika bukan karena tindakan tetua Chu Huan, mereka akan menjadi mayat. Chu Xiuze, kata-kata Chu Xuanhui jatuh dan telapak tangannya bergetar. Suasana mengerikan terjadi saat ini. Suara gemuruh terus berdering. Namun, ini saatnya kamu melihat kemampuanku. Pada saat ini, Chu Xuanhui tertawa dan berkata, itu dan ini seperti Muyun yang membunuh Chu Yinyin. Aku juga bilang, kenapa kamu begitu lemah sebelumnya? Akhirnya ia menemukan sesuatu. Jika Chu Xuanhui ceroboh, dia mungkin terbalik, selokan. Gerakan berturut-turut Muyun membuat mereka hanya melihatnya dan merasa kalah di dalam hati. Itu bukan ancaman. Ini adalah kemampuan untuk membunuh. Tidak, Muyun telah mencapai titik di mana dia bisa mengancam mereka. Sudah kurang dari setahun, saat ini, Chu Mingyue dan Chu Xiuze tercengang. Segel Kaisar Baizhang melepaskan serangkaian kekuatan penindas yang mengerikan dan menekan Chu Xuanhui tubuh. Pada saat ini, segel Kaisar Tiongkok Timur juga naik dari langit. Yanlong juga berada di 3 jurang, berkelok-kelok dan mengalir, dengan momentum yang luar biasa. Suara gemuruh terus terdengar, 3 jurang memadat dalam sekejap, jurang Terner, Taoisme Baiyuan. Momentum teror meletus dari telapak tangan. Pada saat ini, Muyun menjabat telapak tangannya. Masih terlalu dini bagimu untuk bangga. Melihat perilaku Muyun melambat, Chu Xuanhui mencibir, jangan bilang padaku bahwa kamu begitu mampu, maka aku akan sangat kecewa. Ada apa? Muyun juga menemukan bahwa Chu Xuanhui harus berspesialisasi dalam tinju. Dengan benturan antara gaya tinju dan kekuatan pedang mereka, Muyun secara bertahap merasa lengannya lumpuh. Setiap tinju sangat kejam dan menakutkan. Aura seperti itu menakutkan. Chu Xuanhui sangat percaya diri dan mengayunkan tinjunya. Jarah tinju kekuatan Tuhan, sepertinya itu bisa meletus kapan saja dan menghancurkan serta meruntuhkan ruang di sekitarmu. Pada saat ini, Muyun dapat dengan jelas merasakan kekuatan ledakan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Di tubuh orang ini, seperti semangat zaman kuno, seperti kekuatan dunia, momentum teror muncul pada saat ini, dan kekuatan menakutkan memadat lagi dari Chu Xuanhui. Pada saat ini, Chu Xuanhui tidak bergeming dan tidak bermaksud mengendur. Sidik telapak tangan langsung menutupi semua kepalan tangan dan memaksa Chu Xuanhui mundur. Dong Muyun mengambil telapak tangan secara langsung pada saat yang bersamaan. Kaisar Kuning membalikkan telapak tangan surga. Tianba mematahkan tinju giok. Jurang 3 dimensi runtuh saat ini, boom di tangannya. Cahaya kepalan tangan menyala, dan kemudian hanya sepasang kepalan tangan yang muncul di tangannya, memancarkan cahaya keemasan, yang melebarkan tinjunya 10 kali dalam sekejap. Chu Xuanhui menjabat tangannya lalu melambaikannya dalam sekejap. Ketika Muyun begitu kuat, Chu Xuanhui sangat gembira. Yah, tentu saja, itu tidak mudah bagimu untuk membunuh Chu Yinyin. Haha, seolah-olah dia baru saja melihat harta karun, matanya berbinar, melihat adegan ini. Keterkejutan di mata Chu Xuanhui semakin kuat dan lebih kuat. Keterampilan 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Memadatkan rolet, duduk di kaki Muyun, memberi Muyun promosi yang kuat dalam sekejap, menggigit tinju dan pukulan itu, dan menghancurkan semuanya. Mata Muyun dingin. Di bawah kakinya, 5 lampu tiba-tiba membubung ke udara dan berubah menjadi cahaya yang mengerikan. Keluar dengan raungan itu ditransmisikan satu persatu di antara suara-suara di mulut Muyun. Keterampilan surga cakram roda 5. Huang Tian Hou Tusu. Keterampilan Zhu Huoba. Saluran air hitam, reinkarnasi burung phoenix hijau, Geng Jin Sensu. Muyun berada di bawah tekanan yang besar. Momentum Chu Xuanhui saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 3 jurang yang dihantam angin kencang, bergoyang dan bergetar. Tampaknya mereka bisa runtuh kapan saja. Udara merah begitu kuat bahkan menyulut udara di sekitarnya dan mengeluarkan suara berderak. Chu Xuanhui tertawa dan menjabat tangannya dengan kepalan tangan di udara. Biarkan Anda merasakan kekuatan Bati Jiu Senjue. Hanya Chu Yuyuan yang bisa menahan tinjunya di seluruh keluarga Chu. Namun, ketika aku melihatnya dengan mataku sendiri, hatiku tertegun, tapi masih ada lagi.
kurang dari span lebih besar dari nafas teror bergulung gelombang demi gelombang. Kaisar Kuning melelehkan langit dan memotongnya. Debaran jantung berdebar-debar, nafas terkandung dalam Muyun lapis demi lapis, kekuatan tak berujung dari semua sumber dilepaskan dari gambaran membunuh surga, telapak tangan sedikit terangkat. Pada saat ini, gambaran membunuh surga terbuka di benak saya. Pada saat ini, Muyun ditumpangkan dengan gelombang di seluruh tubuh. Dengan keras, minuman itu meledak dalam sekejap. Minuman kecil terdengar pada saat ini. Tinju pembunuh naga. Chu Xuanhui mengayunkan tinjunya dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Perbaikan jalan induk ganda sepanjang 200 meter telah membalikkan kekuatan Muyun. Namun, dalam 6 bulan terakhir memang gagal naik ke 5 tingkat. Namun jalan dominan bertambah dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter. Jika dia baru saja memasuki 4 tingkat Rong Tianjing setengah tahun yang lalu, dia tidak akan mampu mendukungnya sampai sekarang. Chu Xuanhui benar-benar lebih kuat dari Chu Yinyin. Muyun memandang Chu Xuanhui, tapi tidak ada perubahan pada penampilannya. Kamu dan tanda pagar 39, tidak bagus juga. Kamu sungguh luar biasa. Chu Xuanhui mengepalkan tangannya sedikit. Di tangannya sepasang celana boxer berwarna emas memancarkan cahaya keemasan yang redup, berkedip-kedip, bahkan menyilaukan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Luar biasa, Muyun, siapa yang kurang dari 5 level, telah mengerahkan kekuatan penuhnya yang sebanding dengan 7 level, tapi tidak, dia pikir pukulan ini cukup untuk memecahkan masalah Muyun. Keterkejutan Chu Xuanhui di matanya jelas lebih besar dari sekarang. Menarik, menarik. Tubuh manusia telah terpelintir oleh pusaran air, dan tubuhnya telah terpelintir oleh pusaran air angkasa. Dua sosok berdiri diam saat ini. Pada saat yang sama, suasana teror pun pecah. Angin tinju yang mengerumuni menderu dan berguling di seluruh langit dan bumi, mengerikan. Ini persis seperti dua monster yang bersaing di sini. Chu Mingyue dan Chu Xiuze benar-benar bodoh. Di dalam arai, langit dan bumi runtuh. Satu pukulan, pukul, Ki Kuning melonjak dalam sekejap. Si Kuning tinju Kaisar Tongtian. Pada saat ini, Muyun menginjak kemudi dan menyublimkan momentumnya. Muyun jelas tidak termasuk. Latihan Sutra Kaisar Kuning memiliki efek menyebarkan Tao dan menghubungkan Tuhan. Ini terutama merupakan keterampilan untuk membantu peningkatan lingkungan utama. Kurang dari AI sama dengan 2 lebih besar dari ada 5 volume dari keterampilan ini, dan setiap volume memiliki serangkaian gerakan membunuh yang sesuai. Pemotongan Kaisar Kuning ke langit adalah bentuk ketiga, yaitu juga diperoleh Muyun setelah mempraktikkan Sutra Kaisar Kuning di jilid ketiga. Sebelumnya, Muyun mengalahkan Chu Yinyin dengan ini. Sekarang, dengan cara ini, sulit untuk melukai Chu Xuanhui secara serius. Oleh karena itu, Muyun terus berusaha untuk berintegrasi ke dalamnya dengan kekuatan Wanyuan. Kekuatan Wanyuan berasal dari kekuatan membunuh surga. Kekuatan dunia pada dasarnya adalah kekuatan dunia yang dilahirkan oleh pohon dunia, yang mengintegrasikan semua jenis api langit dan air. Sebelum Muyun mengeluarkan tinju 10.000 yuan, kekuatannya juga sangat mengerikan. Sekarang, dengan kekuatan semua sumber, integrasikan Sutra Kaisar Kuning ini, pukulan pasti akan mematahkan semua serangan Chu Xuanhui. Saat ini, tidak satupun dari mereka mundur. Mereka mendekat dan saling meninju. Boom, kekuatan ledakan teror benar-benar terbelah saat ini. Kekosongan terkoyak, dan tinju mereka terbentang sejauh 100 kaki. Tubuh mereka semakin terkepal, saling membunuh. Boom. Langit dan bumi terguncang saat ini. Di depan kota Sitai, pertarungan antara prajurit Chu dan kamu bahkan sedikit membuat frustrasi karena suara gemuruh yang terus-menerus. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Sepertinya hal itu disebabkan oleh pertempuran yang kuat di Rong Tianjing. Untuk seni bela diri di dunia, penguasa alam adalah dewa, dan penguasa alam surga yang meleleh adalah dewa yang luar biasa. Raungan pecah satu persatu. Chu Mingyue dan Chu Xiuze harus mendukung perisai pelindung untuk melindungi diri mereka dari keterlibatan. Nafas teror meletus pada saat ini. Kurang dari AI sama dengan 24 lebih besar dari momentum berdebar ini diteruskan dari satu cara ke cara lain. Keduanya hanya melihat di antara tinju. Sosok Muyun terus-menerus mendekati Chu Xuanhui. Itu suara Chu Xuanhui. Saat suara Chu Xuanhui menyebar, Chu Mingyue dan Chu Xiuze melihat postur Chu Xuanhui tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan pada saat itu. Hatinya, pada saat ini, berubah menjadi tenda darah, mengembun menjadi bayangan kepalan tangan, dan langsung menuju ke Muyun. Raungan terdengar saat ini, sama dengan 28 lebih besar dari Muyun. Chu Xuanhui, dikalahkan. Chu Xuanhui, dikalahkan.
Pada saat ini, dada Chu Xuanhui memiliki lubang darah, dan ada darah mengalir keluar dari tubuhnya. Secara bertahap, pakaian Dewa Kuning pucat mengembun di permukaan tubuh, dan cahaya keemasan seluruh tubuh Mu Yun bersinar, Taoisme Bayuan. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi acuh tak acuh, kata Mu Yun sambil memegang tangannya. Kalian berdua, ayo bersatu. Kekuatan Tao mengalir ke dalam tubuh, dan Mu Yun berdiri di udara. Momentum dalam tubuh berubah drastis. Saat ini, Chu Xuanhui, esensi dan roh kuat yang terkandung dalam Qizong, lebih kuat dari 10 Qizong biasa. Jalan induknya sendiri hanya berjarak 100 meter terakhir, mencapai 1.500 meter, menjadi alam beruas 5, mendominasi jalan, berkembang, napas nyaman, mengalir. Mu Yun memurnikan darahnya dan membukanya. Kekuatan murni mengalir ke lautan jiwa dan menjadi kekuatan paling murni, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun melahap dan melepaskan, dan esensi yang kuat, Qi dan roh mengalir ke dalam tubuh. Chu Xuanhui ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Kamu, di hadapannya, sosok Mu Yun berdiri dengan gagah tak bergerak. Hal ini membuat Chu Xiuze merasa seluruh tubuhnya seperti mati rasa, menjadi rusak. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-parunya membuatnya tidak bisa bernapas. Cahaya keemasan mengalir melalui vitalitasnya. Chu Mingyue dan Chu Xiuze tercengang. Sebuah lubang darah muncul lagi di dada Chu Xuanhui, air mata. Setiap orang dapat melihat pilar cahaya keemasan menembus dunia dan bersinar langsung ke bumi dari ketinggian, di antara pecahnya atmosfer yang mengerikan. Ledakan yang bergemuruh langsung merobek kehampaan dan dunia. Tinju darah dan kepalan emas bertabrakan. Kepalkan tanganmu, kepalkan lagi, dan pukul langsung pada saat itu. Potong, sisik naga, sisik emas. Cahaya keemasan yang acak membuat orang merasa semakin terang. Di bawah pakaian Mu Yun dan di permukaan tubuh, sisik emas muncul saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun tampak acuh tak acuh, tinju darah pecah dan langsung memenuhi lautan darah, membungkus sosok Mu Yun dan Chu Xuanhui. Ini perilaku gila. Kurang dari span lebih besar dari tapi bunuh saja Mu Yun. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, darah berlubang di dadanya, dan kehilangan esensi dan semangatnya. Tapi bagaimana Chu Xuanhui bisa begitu peduli saat ini? Bahkan jika dia membunuh Mu Yun, dia akan menyebabkan kerusakan permanen pada daging karena kurangnya hati. Kapan Chu Xuanhui berlatih seperti ini? Gila, jurang Turner. Karena ini adalah metode rahasia, maka biayanya mahal. Mu Yun tersenyum dan berkata, pernahkah Anda melihat saya menunjukkannya? Anda sepertinya memiliki metode rahasia yang dapat mempercepat pertumbuhan pesat kekuatan. Jika kamu menggunakannya, menurutku tidak ada di antara kami yang menjadi lawanmu. Chu Yuyuan berkata langsung, aku sudah lama mendengar tentangmu. Entah itu surga ke-9 atau surga ke-7, termasuk sebelum Anda membunuh Kaisar Tianning. Ya, Mu Yun memandang Chu Yuyuan dan berkata, kamu di sini untuk membunuhku juga. Kalau kamu bilang kamu tidak ikut campur, kamu benar-benar tidak ikut campur. Itu serigala. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Mendengar ini, Chu Yuyuan langsung berkata, aku sudah sampai, tapi... Apa yang dia katakan, meskipun itu kematian, jangan biarkan aku ikut campur. Menarik, jika kamu datang lebih awal, mungkin Chu Xuanhui tidak harus mati. Ia tak terkalahkan di bawah langit, orang seperti itu akan menjadi kepala keluarga atau yang lebih tua dalam keluarga. Ada 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao. Di setiap keluarga, akan ada putra surga yang sombong yang melampaui banyak orang. Kebanggaan pertama Chu Yuyuan. Suara wanita itu agak magnetis saat ini, yaitu cukup unik. Kebangsaan Chu Yuyuan. Melihat pria di depannya, kata Mu Yun lagi. Siapa kamu? Rok hitam tidak hanya menutupi postur halus, tetapi juga memperlihatkan kulit yang menipu, embun beku dan salju. 10 jarinya yang ramping menahannya sedikit saat ini dan menatap Mu Yun dengan lembut. Mata wanita itu sangat indah, alisnya rendah, hidungnya terangkat, dan fitur wajahnya terkelupas. Semuanya biasa-biasa saja dan ekstrim, bahkan terlihat sedikit kurang memadai. Namun jika dipadukan, keduanya memiliki keindahan yang tak terkatakan. Tubuh Mu Yun mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu, dan matanya menatap dingin ke arah bayangan indah di depannya. Di hati Chu Mingyue dan Chu Xiuze, ruang di depan mereka robek dan berubah menjadi pisau tajam, yang memotong Mu Yun dalam sekejap. Raungan keras terjadi, bom berubah menjadi gelombang teror. Terlebih lagi, setelah Mu Yun membunuh Chu Xuanhui,
seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah, tekanan semacam itu, dari Muyun, semakin kuat, tak tertahankan. Chu Mingyue dan Chu Xiuze merasa pernapasan mereka sangat terbatas. 5 sinar cahaya, bekerja bersama dalam sekejap, berubah menjadi aura dan aliran yang mengerikan. Hari cakram 5 roda, jurang itu mengembun dan menerobos udara. Chu Mingyue dan Chu Xiuze takut akan rasa takut. Pada saat ini, meskipun Chu Yuyuan tidak mengatakannya, Chu Mingyue dan Chu Xiuze ingin melarikan diri. Selama periode waktu ini, warga negara Chu diam dan acuh tak acuh terhadap kota Sitai. Namun langkah ini merupakan langkah kedua dan pertama dari integrasi kewarganegaraan Chu ke surga. Saya sangat mengagumi Muyunnya. Muyun tersenyum, rasa hormat dari lawanmu. Cambuk ini disebut cambuk emas darah naga hitam. Itu disiram dengan darah naga dan dibuat dengan urat naga sebagai akarnya. Chu Yuyuan berkata perlahan, aku tidak pernah membandingkan diriku dengan orang yang levelnya rendah. Gunakan cambuk ini, tapi kamu layak mendapatkannya. Seluruh tubuh cambuknya berwarna emas dan hitam, seperti emas dan darah yang meleleh. Cukup unik, pada saat ini, Chu Yuyuan melambaikan telapak tangannya dan cambuk panjang muncul di tangannya. Pada saat ini, keduanya telah belum dimulai. Antara langit dan bumi, kekuatan mengerikan telah meletus, suara gemuruh terus terdengar, dan nafas berdebar pun pecah. Ada 4 tingkat Rong Tianjing. Tidak, sekarang Rong Tianjing 5 tingkat. Muyun memberikan momentum yang buruk kepada orang-orang. Mengerikan, sepertinya dia datang ke sini dengan 2 pilihan, napas bergemuruh pecah saat ini, atau dibunuh oleh Muyun, atau bunuh Muyun. Nada bicara Chu Yuyuan agak tenang. Kalian berdua, jangan ikut serta dalam pertempuran di bawah. Jika aku mati, pergilah. Kamu tidak ingin membunuh mereka saat bertarung denganku. Chu Yuyuan berkata dengan lemah, itu tidak perlu. Pada saat ini, Muyun melirik ke arah Chu Mingyue dan Chu Xiuze. Cobalah, karena saya adalah orang pertama di surga mencairnya kewarganegaraan Chu, keluarga secara alami melindungi saya dengan sangat baik. Bahkan jika kamu menggunakan metode rahasia, kamu mungkin bukan lawanku. Permintaan aneh seperti itu terdengar untuk pertama kalinya. Muyun memandang Chu Yuyuan dengan heran.